Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nike Widya Kusumastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Izinkan saya di sini Atia Azakia Anwar dengan NIM 2101422021 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izinkan saya di sini untuk memandu berlangsungnya acara diskusi presentasi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Next. Dari yang perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, kemudian ada Agdelalina Safitri Sekarnur Setianti dengan NIM 22012212, kemudian ada Syarifah Hoirotin Andida dengan NIM 2201422017, kemudian ada Zuhriatul Aini dengan NIM 2201422048, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Febrianto dengan NIM 2201422074. Bahasa. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Dalam bahasa terdapat beberapa hakikat, yaitu bahasa berupa bunyi, bahasa berupa makna, bahasa memiliki sifat yang konvensional, bahasa itu bervariasi, bahasa itu bersifat dinamis, bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan yang terakhir adalah bahasa merupakan identitas penuturnya. Bahasa sebagai lambang. Umpamanya itu dalam membicarakan bendera kita sang merah putih, sering dikatakan warna merah adalah lambang keberanian dan warna putih adalah lambang kesucian. Kemudian arti dari bahasa adalah bunyi, yang dimaksud di sini adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia itu tidak termasuk bunyi bahasa. Namun juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk, dan bunyi orokan bukan termasuk bunyi bahasa, meskipun dihasilkan oleh alat ucap manusia, karena semuanya itu tidak termasuk ke dalam sistem bunyi bahasa. Kemudian penamaan bahasa Indonesia pertama kali. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak direncanakan dan diumumkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian terdapat butir-butir dari Sumpah Pemuda, yaitu ada 3 butir. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Butir yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Butir yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Next. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah. Berikut beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, yaitu 1. Ejaan
1. Ejaan Republik atau ejaan Swewandi. 2. Ejaan Pembaharuan. 3. Ejaan Melindo. 4. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LPK dan ejaan yang disempurnakan EYD. Dan terakhir ejaan Bahasa Indonesia EBI. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Nusantara sendiri telah terlebih dahulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa berhubungan di Kepulauan Nusantara. Nah, setidaknya dari bukti sejarah yang ada, penggunaan bahasa Melayu kuno ini sudah dipakai kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial memutuskan untuk mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan dengan nama Taman Bacaan Rakyat. Badan ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Tahun 1927, Jajat Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Nah, peristiwa tersebut merupakan pidato pertama penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad atau Dewan Rakyat. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mulai mengalami perkembangan. Pada tahun 1945, tanggal 18 Agustus, satu hari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia telah secara resmi digunakan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bahasa sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, alat penghubung antar daerah. Dan yang keempat, alat pemersatu. Next. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat resmi penghubung negara. Yang terakhir, alat pengembangan iptek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan penjelasannya secara rinci. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.